kita ingin bercerita, ingin berbicara kepada orang tua kita, tapi orang tua kita malah sibuk main HP, malah sibuk kerja dan mengerjakan hal lain. Bagaimana perasaan kita ketika kita tidak didengarkan? Sedih, sakit hati, sedih, apalagi emosi. Nah iya betul. Nah perasaan itu wajar sekali ketika kita tidak didengarkan, karena kita sebagai manusia kita juga perlu didengarkan, kita perlu mengungkapkan apa yang kita rasakan. Nah di dalam Alkitab, di dalam kitab Efesus 4 ayat 29, boleh dibuka? Efesus 4 ayat 29. Boleh salah satu dari kita tolong dibaca? Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa pentingnya komunikasi yang baik, tidak dengan kata-kata kasar, tidak dengan kata-kata kotor. Jika kita menggunakan kata-kata kotor kepada orang tua kita, tentunya mereka akan marah. Dan ketika juga orang tua kita berkata-kata kasar kepada kita, tentunya kita juga akan sedih. Nah, itulah makanya di dalam Alkitab dikatakan begitu pentingnya komunikasi komunikasi sehat dalam keluarga. Oke, nah hari ini kita akan menggunakan metode yang menyenangkan, yaitu metode peer tutoring atau yang biasa disebut tutor sebaya. Nah, apa itu tutor sebaya? Nah, tutor sebaya itu adalah di mana temannya yang lebih mengerti atau lebih paham tentang materi yang dibawakan oleh guru mengajarkan kepada temannya yang sulit memahami bahasa guru. Bukan berarti temannya yang lain atau anggota yang lain memiliki IQ yang lebih rendah dari temannya. Namun siswa biasanya lebih paham akan bahasa dari temannya. Nah, metode ini merupakan metode kooperatif yang berbentuk kelompok juga. Nah, di dalam satu kelompok itu ada satu siswa yang akan memandu kelompok tersebut untuk mengerjakan atau menyelesaikan sebuah masalah. Oke, sudah paham? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Setelah yang sudah saya tanyakan tadi tentang perasaan kita, bagaimana kita jika kita tidak didengarkan, nah itu adalah komunikasi, itu adalah contoh komunikasi. Nah, ada yang sudah mengerti apa itu komunikasi? Komunikasi secara umum ada? Oke, Ibu akan menjelaskan secara singkat. Nah, komunikasi itu adalah sebuah proses di mana dua orang atau lebih yang ingin memberikan pemahaman ataupun gagasan, yang dimana mereka ada yang mendengar dan ada yang berbicara. Nah, secara umum komunikasi itu ada dibagi dua. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu merupakan komunikasi yang dilakukan bisa secara lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua ada komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal itu dilakukan menggunakan misalnya gerakan tubuh, gerakan tangan yang biasa disebut apa? Dia bahasa isyarat. Nah, sudah mengerti setelah saya menjelaskan komunikasi secara singkat? Sudah. Nah, dan juga tadi Ibu sudah mengatakan bahwa kita akan menggunakan metode tutor sebaya pada hari ini. Nah, sebelum itu Ibu akan menunjuk siapa yang akan menjadi tutor sebaya di dalam kelompoknya nanti. Oke? Nah, Ibu akan menunjuk mulai dari ranking 1 sampai ranking nomor 5. Sudah? Oke, tolong maju yang ranking 1 sampai nomor 5. Oke, sudah?
Nah, teman kalian inilah yang akan menjadi ketua maupun tutor sebagai pengganti guru yang akan mengajari kalian di dalam satu kelompok. Oke? Selanjutnya ibu akan membagikan anggota kelompok dalam setiap tutor sebaya. Oke, dimulai dari hitungan dari 1 sampai 5 ya. Begitu juga selanjutnya berbalik lagi ke nomor 1 seperti itu. Udah? Jadi mulai dari kamu. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Oke, sudah ingat kelompoknya masing-masing? Oke, saya akan membagi tempatnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 nanti di tengah. Boleh? Sudah mengerti? Oke. Sekarang tolong bergabung dengan teman kelompoknya. Oke, kalian di sini sebagai tutor atau sebagai pemandu di dalam kelompok nanti. Yang akan kalian ajarkan atau kalian bahas di dalam kelompok kalian sebagai tutor akan menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan kepada kalian. Menjelaskan kembali kepada teman-teman kepada kelompok kalian. Jadi yang saya itu menjelaskan tentang materi tentang komunikasi dalam keluarga, materi tentang miskomunikasi, komunikasi yang sehat dalam keluarga, dan membahas sedikit tentang ayat Alkitab dalam kitab Efesus 4 ayat 29. Ya? Dan kalian sebagai itu boleh bertanya kepada teman kalian jika mereka belum mengerti, atau misalkan bertanya siapa yang belum ini belum itu. Ya? Oke. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada setiap kelompok yang berupa kasus miskomunikasi. Akan kalian bahas nanti juga di dalam kelompok. Kasus ini kalian bahas, lalu nanti saya akan memberikan arahan bagaimana cara mengerjakan kasus ini. Sudah? Silakan kembali ke kelompok masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, semuanya sudah siap? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3, 4? Sudah. 5? Oke. Sekarang kelompok dimulai. Berbagai cara menyampaikan verbal kata-kata atau verbal atau komunikasi dengan tokoh dan keluarga atau orang yang akan menerima keluarga bersama dari keluarga pertama yang dilandasi oleh kasih dari keadaan tersebut kan berbagi dan ada melalui komunikasi yang baik terhadap sistem di mana komunikasinya adalah jangan ada perkataan kotor, sampai perkataan yang baik sudah membangun supaya mereka yang menjalannya berlaku komunikasi verbal itu dilakukan dengan lisan atau bicara. Kayak dia bisa belajarkan bahwa itu atau dalam tulisan. Kalian tulis surat ke teman kalian berbicara kotor seperti yang ucapan kata-kata yang komunikasi itu tidak baik dan tidak sesuai dengan Efesus 4 tadi. Komunikasi verbal itu menggunakan lewat doa, firman dan penyembah. Relasi dan bersama, dia perkataan yang jujur.
kasih, sembang, dan penuh hikmat. Tujuannya menjadi salah satu karunia Allah, menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus, serta membawa damai dan berkat bagi orang. Begitulah kira-kira aku lengkap dan keluarga dan kalau dampak untuk miskomunikasi itu bisa kita, contohnya dalam keluarga kita miskomunikasi, orang tua kita berbicara tapi orang tua tidak mendengar kita. Kita bisa saya langsung emosi. Bisa saya langsung maki orang tua, tapi kita tidak kita itu pertanyaan miskomunikasi akan mengakibatkan itu bisa kita terpancing emosi. Contohnya kita berkomunikasi dengan orang tua, karena orang tua mengabaikan kita untuk berbicara. Kita bisa saja emosi dan bahkan mencaci maki orang tua, tapi itu kita tidak boleh. Yang dimana pesannya sendiri tidak dapat Sabar. dengan benar. Untuk komunikasi yang baik dalam keluarga kita bisa mendengarkan secara empati dan juga tidak boleh meninggal konflik. Dan kita juga harus bersikap sopan jika berbicara dengan orang tua. Saat kita berbicara, Ini bisa terjadi karena orang yang menyimak. kita harus mendengarkan. Saya Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi, data, atau pengetahuan dan dalam membuat kawasan dan pengetahuan. Yang ketiga dan tujuan mempengaruhi sikap artinya disalah menjadi dua. Yang satunya ke sini jadi yang lain. Kalau benar yang pesan yang mau disampaikan, tapi kalau menggosip Maka dari itu komunikasi dalam keluarga itu sangat penting karena untuk membangun keharmonisan, kepercayaan dan hubungan yang kokoh antara anggota keluarga. Karena komunikasi yang baik membantu dalam memecahkan masalah bersama dan meningkatkan perkembangan keluarga. Oke, sudah selesai kelompoknya. Nah, apakah kalian sudah mengerti apa itu pengertian dan komunikasi? Sudah. Oke, berarti lebih nyaman ya berbicara dengan teman sendiri. Setelah itu, setelah kalian sudah mengerti dan memahami apa itu komunikasi. Nah, tadi saya ada memberikan sebuah kasus kepada setiap kelompok, kepada kelompok kalian. Nah, cara pengerjaannya akan saya bacakan dan kepada setiap kelompok sudah ada tulisannya. Sudah? Oke. Oke, saya akan bacakan, tolong didengarkan ya.